Itu pengakuan dari iblis nggak? Oke, kamu menafsirkan pengakuan, betul? Enggak, yang saya sedang jawab. berkata itu pengakuan nggak? Ada nggak kata-kata pengakuan? Yang sedang berkata di situ siapa? Ada nggak? Sebenarnya jawab dulu pelan-pelan, pelan-pelan dulu, pelan-pelan, sabar. Oke. Ada nggak kata-kata Oke. pengakuan? Ada nggak kata-kata tuduhan di situ? Kenapa? Tidak ada. Ada nggak kenapa kau tafsirkan? Nah, kenapa kau tafsirkan Siapa yang pengakuan? menafsirkan? Itulah Oki. Oh. Keselamatan di dalam iman Bang Lasik itu kan hasil usaha manusia sendiri. Free will yang dilakukan manusia itu untuk mendapat keselamatan itu. Tetapi seperti apa manusia di dalam iman Bang Rasid ingin mendapatkan keselamatan ini, ingin mendapatkan keselamatan itu Bang Rasid, kalau tertulis di dalam misalnya gini, An-Nahl 93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Seperti apa seorang Oki ini ingin mendapatkan sebuah petunjuk? Seperti apa sih Oki ini ingin mendapatkan sebuah keselamatan ketika saya ditetapkan menjadi seorang yang tersesat? Karena jelas ayatnya, tidak seorang pun, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Seperti apa kita mau mendapat keselamatan itu? Itu yang pertama poinnya Bang Rashid. Yang kedua, yang saya juga selalu bingung dan saya masih Sebentar, coba kembali jelaskan ayat yang tadi Oki jelaskan dari versimu. Coba. Yang mana? Yang tadi. An-Nahl. An-Nahl. Saya tidak menjelaskan, saya cuma membaca yang tertulis. An-Nahl 93. Ya, An-Nahl 93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Di situ kurang lebih seperti itu ya ayatnya ya. Tidak salah, kurang lebih seperti itu. Seperti apa caranya saya mendapatkan keselamatan ini? Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, yang saya juga bingung sampai detik ini Bang Rashid, sebenarnya maunya Tuhan Bang Rashid ini apa? Karena tertulis juga di dalam Sahih Muslim 4963. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian dan menggantikannya dengan yang baru. Pertanyaan saya, kalau kita tidak berbuat dosa, kita dimusnahkan Bang Rashid. Tetapi kalau kita berbuat dosa, yuk kita juga masuk api neraka. Jadi poinnya, maunya Tuhan Bang Rashid ini apa? Silakan. Kenapa dikatakan bahwa poinnya di situ? Oke, Oki menyampaikan atau membahas An-Nahl 93, lalu membawakan hadis tadi bahwa seandainya Allah mengkehendaki, Dia akan memusnahkan kalau semua orang bertakwa. Saya kasih pemahaman ya Oki, pelan-pelan ya. Ketika kau bawa ayat ini, bawa ayat ini adalah kehendak Allah. Bagaimana Allah ingin menjadikan seluruh umat menjadi seorang yang baik, seorang yang bertakwa. Karena logikanya, dunia ini adalah tempat yang fana. Dunia ini adalah jelas bagaimana seseorang yang harus berusaha, bagaimana manusia harus berusaha melakukan segala sesuatu agar mendapatkan pertama rezeki, kedua kenikmatan, ketiga kebahagiaan. Tetapi siapa yang bisa menjamin kebahagiaan itu? Siapa yang mampu menjamin kebahagiaan itu di dunia ini? Tetapi kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang hakiki ketika kita menginginkan sesuatu dan kebahagiaan itu akan selalu ada di dalam diri kita, di dalam kita merasakan, dan itu betul-betul real tanpa keraguan, itu hanya di surga. Maka seandainya semua umat manusia ini hidup dengan bertakwa kepada Allah, maka ngapain Allah menyimpan manusia di dunia? Masuk aja ke surgaku. Surgaku sudah pasti. Ketika kau meminta kenikmatan, akan saya berikan kau kenikmatan. Ngapain lagi kau beribadah kepada aku? Karena kalian sudah bertakwa semua kepada aku. Itu. Jadi kalau cuman mau dilawan dengan keinginan nafsu, atau mau membantah ayat-ayat seperti ini, sekarang kita pasang logika bahwa di mana ketika Allah mengatakan hal tersebut, seandainya bukankah kita di muka bumi ini hanya untuk diuji, untuk dicoba, yaitu bagaimana kita melawan kehendak-kehendak iblis yang selalu menggoda kita
agar kita bisa melawan kehendak iblis itu untuk membuat kita malas beribadah. Tetapi nyatanya seluruh umat manusia itu sudah mengalahkan iblis dengan rata. Dengan apa? Dengan beribadah, dengan sabar, dengan bertakwa. Ya ngapain lagi manusia disimpan di dunia ini? Maka Allah akan mengangkat seluruh umat manusia. Masuk saja ke surgaku. Karena ke surgaku itu tidak perlu kamu ragu-ragu untuk mencari kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang hakiki ada di surganya Allah. Maka itulah jawaban dari apa yang kau permasalahkan. Kau mempermasalahkan di An-Nahl 93, kau jawab di itu penjelasannya. Tapi seandainya semua Kristen bertakwa atau semua Kristen beribadah kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, ngapain lagi Yesus menyimpan manusianya selama-lamanya sampai akhir hayatnya? Dimusnahkan aja. Begitu kalau mau dibalik, sama saja. Tapi kembali lagi, bagaimana kita menyikapi dengan cara mempelajari untuk memahami apa yang sejatinya dijelaskan oleh Al-Quran tersebut. Al-Quran tidak sama seperti Bible, hanya menyelamatkan satu perikop, atau hanya menyelamatkan dengan satu ayat. Ayat-ayat yang dipenggal sama seperti, coba jelaskan kepada saya siapa dan di mana ada ajaran Kristen, satu gereja betul-betul mengkaji satu Bible. Itu belum ada. Kalau ada, demi Allah, saya akan ke sana dan mengikuti ajaran itu. Maksudnya saya ikuti pembelajarannya. Kami baca Alkitab tiap hari. Oh bukan, saya tidak tanya Anda. Saya tanya, satu gereja khusus mengajarkan tentang bagaimana mulai dari Kejadian sampai betul-betul ke Wahyu, tapi semua dijelaskan satu persatu. Bukan ambil ayat, lalu dikeluarkan di dalam gereja. Banyak. Di mana salah satunya? Di mana salah satunya? Panti asuhan yang saya pegang sekarang, kami pendalaman Alkitab. Kapan? Dari kitab Kejadian. Oke, pendalaman. Hari Sabtu silakan datang. Oh berarti pelakunya Oki. Saya yang mengajarkan di situ pendalaman Iya. Alkitab. Oke, saya sedang berbicara dengan orang yang saya tantang. Jadi pasti Anda kembali ke diri Anda. Maksud saya kalau Anda punya channel atau punya siapa di gereja di Jakarta ini, bisa saya datangi. Saya mau tahu bagaimana cara mereka menjelaskan suatu Bible. Jadi contoh nih, hari Senin membahas Kejadian, berapa halaman, sudah menghabiskan 3 jam, ya udah oke. Besoknya lanjut lagi. Jadi jangan dipotong-potong. Saya mau mencari itu sama seperti Al-Quran. Bagaimana Al-Quran diajarkan mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu pure, semuanya diajarkan secara detail. Bagaimana ilmu nahu sarafnya, bagaimana perawinya, tajwidnya, tanda bacanya, dan harokatnya. Semua diajarkan detail. Tidak ada yang dipotong-potong, diambil-ambil untuk apa? Ya seperti yang Oki selalu lakukan. Kembali lagi, ketika Oki mengambil di surah Al-Hijr, di sini dikatakan tidak usah mulai dari ayat 1. Kita coba dari ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan Kejadian dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Oke? Lalu dikatakan di sini, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Semua malaikat bersujud. Siapa yang tidak bersujud? Kecuali iblis. Mereka diperintah, tapi dia tidak mau bersujud. Enggak ikut bersama-sama para malaikat untuk bersujud. Dia, Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, nih, dia diciptakan. Tapi dia ngeyel. Dia ngeyel dengan apa? Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Barulah tercipta di dalam Al-Quran, yaitu apa? Dia dicap sebagai terkutuk karena dia ngeyel. Paham ya? Dia ngeyel. Siapa yang mengutuk di situ Bang Rasid? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutuk di situ. Betul. Oke. Bukankah di dalam Quran juga dikatakan tidak boleh sujud kecuali kepada Allah? Apa hubungannya? Apa salahnya iblis ketika dia tidak mau sujud kepada manusia? Ya dia tidak mau bersujud. Allah yang memerintahkan. Loh, bukankah tertulis juga tidak boleh sujud kecuali kepada Allah? Loh, Allah perintahkan. Dalam hal ini Allah memerintahkan untuk menguji ketakwaan mereka. Silakan dilanjutkan. Allah menguji ketakwaan mereka. Ini bukan tentang. Nah, makanya inilah ketika memahami Al-Quran, jangan ditabrak-tabrakan
ayat yang dibahas Al-Hijr, ayat yang dibahas yang lain. Gitu. Kalau mau ditabrak-tabrakan, oh, itu indah sekali gitu loh. Nah, kalau dikatakan di sini, ini adalah bagaimana Allah ingin melihat, ingin menguji ketika perintahnya itu diterima atau tidak. Allah tidak menginginkan manusia bersujud kepada manusia, itu yang salah. Tidak ada manusia bersujud kepada Allah, tetapi Allah langsung yang memberi aturan kepada siapa? Kepada malaikat. Allah memberi aturan kepada iblis, Allah memberi aturan kepada manusia. Maka Allah yang berkehendak, Allah yang menginginkan. Maka kenapa kita yang mengintervensi keinginan Allah? Gitu loh. Jadi beda banget kalau mau disamakan. Karena di sini, ini kamu ingin mengatakan bahwa Allah telah menyesatkan. Jelas, dia mengutuk sesuatu yang dia ciptakan tapi tidak mau mendengarkan apa katanya. Begitu. Lalu mau saya lanjutkan atau sudah terjawab? Sebentar, aku luruskan dulu ya. Luruskan. Ketika Bang Rashid tadi mengatakan kalau saya membentur-benturkan, sebenarnya saya nggak membentur-benturkan satu ayat dengan ayat lainnya. Tetapi Karena ketika saya bertanya pun sama teman-teman Muslim, misalnya saya bertanya di dalam Al-Hijr 39, mereka akan jawab pakai Al-Baqarah, ayat-ayat yang berkesinambungan. Ya, ayat-ayat yang punya korelasi, ayat-ayat yang berhubungan. Jadi ketika saya mengutip satu ayat terus saya tambahkan data dan lainnya, ingat yang sedang saya mau bahas siapa di sini yang menyesatkan. Seperti apa kita ingin mendapat keselamatan kalau kita disesatkan. Maka otomatis saya harus bawakan data-data yang berhubungan dengan kesesatan. Tidak mungkin saya bawa data-data yang berhubungan dengan surga. berarti sudah terjawab. Jadi dong? sebentar Bang Rashid. Jadi saya tidak menabrak-nabrakan satu ayat dengan ayat lain. Karena apa? Kita bawa tema tentang kesesatan, ya kan? Bang Rashid, di awal saya mengatakan begini. Bang Rashid, seperti apa saya ini mau mendapatkan keselamatan, Bang Rashid? Kalau saya sudah ditetapkan untuk tersesat, Bang Rashid mengatakan, yang Bang Rashid jawab tadi, orang korup itulah godaan iblis. Ini Bang Rashid jawab walaupun tidak pakai data. Saya rujukkan narasi Bang Rashid ini dengan Maryam 83. Apakah salah ketika kami mengutus setan-setan untuk berbuat maksiat? Itu kan masih berhubungan dengan keselamatan. Jadi saya sedang tidak menabrak-nabrakan ayat Quran Bang Rashid, tetapi saya mau memperkuat data dan dalil saya yang berhubungan dengan tema yang sedang kita mau angkat. Dengan pemahaman yang berbeda, betul? Pemahaman saya mana yang berbeda? Iya. Mana pemahamannya? Anda Coba menginginkan tunjukkan. bahwa Allah yang menyesatkan, kan begitu? Sebentar, pemahaman saya yang mana yang berbeda ketika saya mengatakan Al-Hijr 39, ya iblis berkata, Tuhanku karena engkau telah menyesatkanku. Menurut Al-Hijr 39 yang adalah perkataan iblis, dia mengaku disesatkan oleh Tuhan. Apakah saya salah di situ? Salah. Salah. Kan iblis mengaku di situ dia disesatkan oleh Tuhan. Perkataan iblis saya sampaikan tadi. Itu bukan mengaku. Salah. Itu bukan mengaku. Salah besar sekali salahmu. Makanya dengarkan, tenang dan dengarkan. Benar gak? Salah besar. Salahnya? Makanya dengarkan. Iblis. Silakan dijawab. Oke. Iblis melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Lalu Allah mengatakan dia terkutuk. Iya. Lalu dia mengatakan bahwa dia dikeluarkan dari surga. Lalu dia mengatakan bahwa Allah telah menyesatkanku, padahal kau sendiri yang menyesatkan dirimu. Karena sudah diperintahkan untuk bersujud, kenapa kau tidak bersujud? Ya tapi itu kan pengakuan iblis, benar nggak? Iblis mengaku di situ. Dia perkataan menuduh iblis loh. Allah. Dia menuduh Allah. Iya, dia mengaku Allah yang menyesatkan Bukan dia. mengaku, menuduh. Tuhan. Loh, kenapa? Kau mau ngomong Gini loh Bang Rashid. Ini Islam. Gini loh. Gini. Saya Islam nih. Saya Pak, mempelajari sebentar. Al-Quran. Kenapa ketika sebentar sabar, tenang ya. Saya Siap, mengajarkan siap. Oki mengaku Oke, dengan menuduh itu berbeda. Beda Oki. Sebentar ya, kita buka ya teman-teman ya. Iya, iblis berkata. Yang sedang berkata di sini siapa Bang Rashid? Iblis. Oke, kita sepakat perkataan iblis itu tidak dapat dipegang. Silakan lanjutkan. Oke, apa yang menjadi pengakuan iblis di sini? Apa pengakuannya? Tuhanku karena engkau telah menyesatkanku. Karena engkau telah menyesatkanku. Itu tuduhan bukan? Iya,
Iya benar, tujuan itu pengakuan Ya dia sudah, bukan kalau benar keluar. itu tuduhan. Sebentar, keluar dari sesuatu. Sebentar. Wah, Ini Masya nggak Allah, nyambung. Masya Allah. Sebentar, Luar biasa. sebentar Bang Lasid. Hmm. Sesuatu yang keluar dari mulut iblis itu pengakuan iblis bukan? Iya, dengan menuduh. Ya udah, salah saya di mana ketika saya mengatakan Oh, pengakuan? coba Barusan bilang iya. Pengakuan iblis dengan cara menuduh. Iya kan, iblis mengaku nih menuduh Tuhan, memfitnah Tuhan, menyesatkan dia. Salahnya di mana? Ya oke, nggak salah, tapi menuduh nggak? Loh, Kenapa dia tadi? menuduh. Oke, kenapa tadi saya Berarti bilang? salah saya apa? Ya, saya tadi cuman bertanya, itu tuduhan iblis. Oke, nggak menerima. Astaga. Makanya Oke, saya oke. katakan begini, Bang Lasid. apa? Di dalam Al-Hijr, makanya ketika saya mengutip Al-Hijr, saya selalu sampaikan di sini yang berkata adalah iblis. Betul. Tanpa perlu kita jelaskan, kita harus sama-sama sepakat. Lebih kita bagus, tidak boleh- untuk menjelaskan Al-Quran lebih baik ya apa? Nah. Yang lebih tepat gini. Oki menjelaskan Al-Quran, untuk menjelaskan Al-Quran secara real. Apakah lebih bagus mengatakan mengaku atau sesuai dengan Sebentar. apa yang dilakukan? Sabar dulu. Saya cuma meminta. Oke, silakan. Bagaimana Silakan. logika kamu ketika ingin saya sebut di sini ingin menyalahkan Al-Quran atau ingin menyalahkan Allah dengan narasimu mengatakan iblis mengaku. Apakah jauh lebih baik ketika saya seorang Islam memberi kamu pemahaman itu bukan mengaku, tapi iblis ngeyel dan menuduh Tuhan menyesatkan dia. Sedangkan dia yang sudah melakukan itu. Ketika Tuhan memberi kehendak dan diusir dari surga, maka dia menuduh bahwa ya Allah, engkau yang telah menyesatkanku. Oke, sebentar. Jadi lebih bagus kalau mau menyampaikan Al-Quran dengan cara bertanya, pahami dulu setiap kata-kata, salah kata, salah arti. Ketika kau mengatakan mengaku, seakan-akan Allah lah yang melakukan semuanya itu. Itu bukan mengaku. Itu namanya iblis menuduh. Itu jauh lebih baik. Orang bisa lebih paham. Setuju nggak kalau Oki salah di sini kata-katanya? Sebentar Bang Lasid, sebentar. Oke, berarti Ya, setuju aku karena nggak mau bilang iya. Enggak. Gini Ya, loh, lanjut. gini loh. Aku bingung ya sama statement Bang Lasid yang selalu mengatakan saya menafsir Alkitab. Jadi membaca Alkitab di dalam imanmu adalah sebuah tafsiran. Begitu? Mengaku atau menuduh? Lebih baik. Saya nanya aja. Enggak, jawab dulu. Membaca Quran, apakah menafsir Quran? Membaca Al-Quran harus ditafsirkan biar paham. Hah? Harus ditafsirkan. Saya membaca Quran terus bertanya apakah saya menafsir Quran? Oke, yang kau baca Al-Qurannya atau terjemahannya? Terjemahannya. Berarti harus ditafsirkan. Oke, tanpa terjemahannya kau bisa ngerti Quran nggak? Loh, kan ada penafsirannya. Enggak. Tanpa terjemahannya kau bisa ngerti Quran nggak? Ya nggak bisa dong. Ya makanya yang saya baca terjemahannya. Karena kita sedang berdiskusi Oke, apakah supaya orang mengerti. Oke, apakah saya sekarang menafsirkan yang benar? Oki menafsirkan mengakui Yang atau mana yang saya tafsir? itu bahasanya? Itu menuduh Tuhan atau apa? Gini Bang Rasid, gini pelan-pelan oke, ya. Oke, ya. Gini, Ya. pelan-pelan. Pelan-pelan. Al-Hijr 39. Ia iblis berkata. Yang sedang berkata iblis. Iblis, betul. Oke, itu pengakuan dari iblis nggak? Oke, kamu menafsirkan pengakuan, betul? Enggak, yang saya sedang jawab. berkata itu pengakuan nggak? Ada nggak kata-kata pengakuan? Yang sedang berkata di situ siapa? Ada nggak? Sebenarnya jawab dulu pelan-pelan dulu, pelan-pelan sabar. Oke. Ada nggak kata-kata Oke. pengakuan? Ada nggak kata-kata tuduhan di situ? Kenapa? Tidak ada. Ada nggak kenapa kau tafsirkan? Nah, kenapa kau tafsirkan Siapa yang pengakuan? menafsirkan? Itulah Oki. Oh, Oke, kena kan? Sadar Gini kan loh, sekarang? teman-teman. Sadar Gini kan loh. sekarang? Sebentar Sadar kan? Bang Lasid. Kamu menafsirkan iblis itu. Sebentar, Bang Lasid. Coba penafsiran kamu apa? Pengakuan iblis. Sebentar. Penafsiran saya, Oke, tuduhan iblis. Sebentar. Enggak, Kita- jangan sebentar. Oke. Kamu mengatakan sebentar, kamu coba jawab. Kamu menafsirkan pengakuan iblis. Gini, Saya gini. menafsirkan Gini. itu tuduhan. Hah, gimana? Gini. Oke. Begini Bang Kalau Lasid. baca, Yang maka baca saja. Jangan ada penafsiran. Kamu menafsirkan itu namanya.